Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika bersama Ibu Adel. Dan pada video kali ini Ibu akan membahas jawaban dari soal tryout matematika kemarin. Oke, kita langsung saja ke videonya. Soal yang pertama itu berkaitan dengan bab bilangan bulat, yaitu berhubungan dengan suhu ya. Oke, yang pertama suhu di lereng gunung itu 15 derajat Celcius dan suhu di puncak gunung yaitu negatif 4 derajat Celcius. Berapakah besar perbedaan suhunya? Oke, ini kita buat garis bilangan. Nah, di tengah ini akan ada 0 ya. Sebelah kiri 0 itu adalah bilangan negatif dan sebelah kanan 0 itu adalah bilangan positif. Oke, sekarang negatif 4 kita tempatkan di sini, 15 kita tempatkan di sini. Dari negatif 4 ke 0 itu ada 4 langkah. Dan dari 0 ke 15 itu ada 15 langkah. Oke, kita jumlahkan. 4 tambah 15, jawabannya 19 derajat. Oke, jadi untuk soal ini jawabannya tidak mungkin negatif ya. Jadi mau itu istilahnya ditanyakan perbedaan suhu atau besar penurunan suhu, itu jawabannya bakal positif. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, ini adalah operasi campuran. Nah, ini udah jelas ya, ada tanda kurung, otomatis kita akan kerjakan masing-masing yang ada dalam kurung. Yang pertama, negatif 25 dikali 4. Nah, ini ada perkalian berbeda tanda. Oke, harus kalian ingat kembali bahwa ketika negatif, bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, itu akan menghasilkan bilangan positif. Bilangan positif dikali bilangan positif, itu akan menghasilkan bilangan positif. Negatif dikali positif, itu akan positif, maupun positif kali negatif akan menghasilkan negatif. Jadi kuncinya ketika tandanya sama itu akan menghasilkan positif, tapi ketika tandanya berbeda itu akan menghasilkan negatif gitu ya. Nah, sekarang negatif 25 kali 4. Nah, bilangan negatif dikali positif, jawabannya akan menghasilkan bilangan negatif. Oke, kita tulis negatifnya duluan. Kemudian cari hasil dari 25 kali 4 yaitu 100. Jadi jawabannya negatif 100. Oke, udah. Sekarang kurung yang kedua. Negatif 18 dibagi negatif 2. Nah, ini tandanya sama nih, negatif dan negatif. Sekalipun tandanya negatif, ketika sama tandanya negatif bagi negatif, itu akan menghasilkan positif ya. Oke, jadi ini udah jelas jawabannya bakal positif. Sekarang kita cari hasil dari 18 dibagi 2 yaitu 9. Oke, itu jawabannya. Nah, sekarang kita operasikan yang tadi. Negatif 100 ditambah 9. Jawabannya adalah negatif 91. Kalau ada yang masih bingung nih, ini teh jawabannya apakah negatif 109 atau positif 91. Nah, jadi kita lihat negatifnya ini nempel di angka yang paling besar atau di angka yang paling kecil. Nah, ini 100 dan 9 kan gedean 100 nih kalau kita abaikan dulu negatifnya. Dan ternyata negatifnya itu nempel ke bilangan yang besar. Otomatis jawabannya akan negatif karena negatifnya itu ada di bilangan yang besar. Kemudian kita tinggal cari selisihnya habis itu. Selisihnya itu berarti 100 dikurangi 9 yaitu 91. Udah ketemu jawabannya adalah negatif 91. Oke, coba Ibu kasih lagi contoh penjumlahan berbeda tanda. Kalau misalkan negatif 45 ditambah 10. Nah, ini udah kelihatan juga ya bahwa negatifnya itu nempel di bilangan yang besar yaitu 45. Pasti jawabannya akan negatif. Kemudian kita cari selisihnya, 45 kurang 10 35. Nah, kayak gitu. Satu lagi ya. Misalkan negatif 22 ditambah 10. Nah, jangan 10 deh. Ditambah 100. Nah, ini negatifnya nempel di bilangan yang kecil ya. Nah, ini dipastikan jawabannya akan positif. Selanjutnya tinggal kita cari selisihnya. 100 dikurangi 22 yaitu 78. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai terkecoh lagi. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Ini masih tentang bilangan bulat, soal cerita. Dalam suatu permainan, bila menang diberi nilai 3, tetapi bila kalah diberi negatif 2, dan bila seri diberi nilai negatif 1. Nah, cara mengerjakan soal ini, pertama-tama kita list dulu nih apa aja poin-poinnya. Di sini ada menang. Kalau menang, poinnya 3. Oke, kita tulis menang sama dengan 3. Kemudian di bawahnya, kalah sama dengan negatif 2. Kemudian seri sama dengan negatif 1. Nah, sekarang kita lihat dalam suatu regu itu bermainnya sebanyak 50 kali. Nah, total mainnya itu 50 kali. 23 menang, berarti kita kalikan 3 ini dengan 23. Kemudian 6 kali seri, berarti yang di seri ini, yang negatif 1 ini dikalikan dengan
6. Nah, ini yang kalah tidak diketahui di soal, tapi kita bisa mengetahuinya karena di soal sudah diketahui bahwa regu itu udah bermain sebanyak 50 kali. 23 menang, 6 seri, berarti sisanya itu kalah kan? Nah, sisanya berapa? Berarti tinggal 50 dikurangi 23 dikurangi 6, yaitu 21. Oke, setelah kita list seperti ini, baru kita cari masing-masing nih skornya. Untuk menang 3 dikali 23 itu adalah 69. Untuk kalah negatif 2 dikali 21 yaitu negatif 42. Untuk seri yaitu negatif 1 kali 6 yaitu negatif 6. Oke, kita jumlahkan seluruh skor 69 ditambah negatif 42 ditambah negatif 6. Atau bisa aja 69 dikurangi 42 dikurangi 6 sama aja. Ini kita dapat jawabannya adalah 21. Oke, sudah ketemu nilai yang diperoleh regu itu adalah 21. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini kita akan mengurutkan pecahan dari pecahan terkecil sampai ke pecahan terbesar ya. Tapi ini ada yang desimal, ada yang bentuknya persen, ada yang bentuknya pecahan gitu ya. Nah, ini ada beberapa cara. Yang pertama, kita mengubahnya ke dalam bentuk desimal semuanya. Oke, kita coba cara pertama ya. Ini kita tinggal mengubah 4/5 dan 75% ke dalam desimal. Karena 0,375 udah dalam bentuk desimal, 0,6 juga udah dalam bentuk desimal. Nah, 4/5 artinya 4 dibagi 5. Oke, kita bagi kurung, 4 dibagi 5 itu tidak bisa. Jadi kita tulis 0. 0 dikali 5 adalah 0. Oke, kita kurangkan. 4 kurang 0 adalah 4. Nah, 4 dibagi 5 tetap tidak bisa. Makanya kita tambahkan 0 di sini dengan syarat ini kita tambahkan koma di atas. Nah, sehingga 40 dibagi 5 itu dapat 8. Kita tulis 8 di atas. Kemudian 8 dikali 5 itu 40. Kita tulis di sini. Oke, kita kurangi 40 dikurangi 40, 0. Tanpa sisa. Nah, jadi 4/5 itu kalau dibuat desimal itu sama dengan 0,8. Oke, itu sudah dalam bentuk desimal. Sekarang kita ubah yang 75%. Nah, 75% artinya 75 per 100. 75 dibagi 100, 0,75. Nah, ini udah dalam bentuk desimal, semuanya tinggal kita urutkan dari yang paling kecil. Nah, yang paling kecil itu adalah ini, yang pertama. Kemudian urutan kedua yang ini, ketiga yang ini, keempat yang ini. Nah, udah kelihatan jawabannya adalah yang D. Oke. Soal berikutnya, soal nomor 5. Amir diberi uang saku sebesar 10.500. 3/7 uang saku ia gunakan untuk jajan. Oke. 3/7 uang saku ia gunakan untuk jajan. Artinya 3/7 dari uang sakunya. Uang sakunya tadi 10.500. Berarti kalau kita tulis dalam bahasa matematika, ini kita tulis 3/7 dari itu adalah kali 10.500 sama dengan berapa gitu kan. Nah, 10.500 dibagi 7 itu bisa ya dapat 1.500. Nah, 1.500 dikali 3 dapat 4.500. Nah, ini uang jajannya nih. Kemudian kita cari sepertiganya digunakan untuk ongkos. Nah, kita cari lagi 1/3 dari 10.500 adalah 3.500. Oke, nah 3.500 ini adalah untuk ongkos. Yang ditanyakan di soal adalah besar uang saku yang ditabungkan. Nah, tadi kan yang ditabungkan itu sisanya nih. Total uang jajannya 10.500 dikurangi buat jajan tadi 4.500 dikurangi buat ongkos 3.500. Jadi sisanya adalah 2.500. Oke, jawabannya yang B. Oke. Oke, soal berikutnya yaitu tentang materi himpunan, tepatnya adalah irisan ya. Nah, di sini diketahui 2 buah himpunan. Nah, 2 buah himpunan ini A yaitu anggotanya adalah bilangan caca di mana si X-nya itu kurang dari atau sama dengan 7. Nah, bilangan caca itu kan bilangan yang dimulai dari 0 ya. Kalau kurang dari atau sama dengan 7 berarti 7-nya ikutan. Karena di sini ada tanda seperti sama dengan garis gini ya di bawah. Nah, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini anggota himpunan A. Sekarang kita cari anggota himpunan B. Himpunan B-nya itu X-nya anggota bilangan prima. Nah, X-nya itu kurang dari 7. Nah, bilangan prima yang kurang dari 7 apa aja tuh? 2, 3, 5,
5. Nah 7 itu bilangan prima, tapi 7 nggak ikutan karena di sini tandanya kurang dari. Nggak ada tanda yang garis di bawahnya. Kalau ada tanda garis di bawahnya 7-nya baru bisa ikut gitu ya. Nah sekarang kita cari irisan. Irisan itu cari yang sama. Yang ada di A ada juga di B. Nah bisa kita lihat ini yang sama ada 2, 3, dan 5. Nah jadi jawabannya yang C. Oke. Selanjutnya nomor 7 ini masih tentang himpunan. Nah ini diagram Venn ya. Ini kita bisa mengerjakan soal cerita ini menggunakan diagram Venn. Diagram Venn itu yang kayak gimana? Yang bulat-bulat. Nah kita bikin dulu diagram Venn-nya. Kayak ini ada 2 himpunan, berarti ada 2 bulatan. Ada himpunan yang gemar berenang dan sepak bola. Nah yang renang misalkan kita simbolkan dengan himpunan R. Dan sepak bola kita simbolkan dengan himpunan S. Nah di sini yang gemar berenang itu ada 9 orang. Kita tulis 9 di dalam lingkaran R. Dan yang suka sepak bola ada 10. Berarti kita tulis 10 di dalam lingkaran S. Yang tidak gemar keduanya ada 6 orang. Nah 6 ini yang tidak suka dua-duanya itu harus ditulis di luar lingkaran. Mau di mana aja bebas. Oke, kita simpan di sini. Nah yang ditanyakan adalah siswa yang gemar kedua-duanya. Nah artinya kalau yang gemar kedua-duanya itu adalah irisannya. Nah tempat meletakkan irisan itu adalah di bagian tengah ini. Nah tengah ini karena yang mau kita cari berarti kita simbolkan X. Oke. Nah setelah itu setiap himpunan itu harus dikurangi dengan irisannya. Nah karena irisannya X maka kita kurangi dengan X. Yang ini juga kita kurangi dengan X. Oke. Langkah selanjutnya kita jumlahkan seluruh elemen. Kita jumlahkan ini, dan ini haruslah sama dengan sekelompok siswa tadi. Ada berapa di soal? Ada 20. Oke. 9 dikurangi X ditambah 10 dikurangi X ditambah 6 sama dengan 20. Nah ini jadi persamaan ya. Persamaan linear satu variabel. Kita operasikan yang sejenis. Nah ini negatif X ditambah X itu habis ya. 0. Jadi kita coret. Kemudian 9 ditambah 10 ditambah 6 itu adalah 25. Dikurangi X kita tulis lagi sama dengan 20. Nah ini kan kita mau cari nilai X nih. Ini yang gampang kita memindah ruaskan yang mana nih supaya X-nya positif. Oke berarti X-nya kita pindahin ke kanan biar positif. Yang 20 kita pindahin ke kiri ya. Asalnya positif jadi negatif. Jadi 25 dikurangi 20 sama dengan X. Nah sehingga X sama dengan 25 dikurangi 20 yaitu 5. Atau misalkan aku mah kayaknya 25-nya deh yang mau dipindahin, boleh. Jadi negatif X sama dengan 20. 25-nya pindah, asalnya positif jadi negatif. Sehingga negatif X sama dengan 20 dikurangi 25 itu negatif 5. Nah ini kita positifin aja jadi X sama dengan 5. Gitu juga bisa ya. Ketemu jawabannya adalah C. Oke, lanjut ke soal berikutnya adalah materi tentang aljabar. Nah, kita akan menyederhanakan bentuk aljabar. Nah, kuncinya suatu operasi aljabar itu bisa dijumlah atau dikurangkan kalau sejenis ya, kalau variabelnya sama. Nah, ini ada 3 variabel nih. Yang pertama ada variabel A kuadrat, ada variabel AB, dan ada variabel B kuadrat. Oke, kita jumlahkan yang A kuadrat dulu variabelnya. 6A kuadrat dengan negatif 5A kuadrat. Kemudian negatif 3AB itu dengan positif 2AB. Yang terakhir 2B kuadrat dengan B kuadrat. Nah kita cari masing-masing. 6A kuadrat dikurangi 5A kuadrat itu adalah 1A kuadrat. Nah atau ditulis A kuadrat aja boleh, satunya gaib. Kemudian negatif 3AB ditambah 2AB. Nah ini variabelnya udah pasti AB. Kita cari hasil dari negatif 3 ditambah 2. Nah kayak tadi negatifnya itu nempel di angka yang besar. Otomatis jawabannya bakal negatif. Terus kita cari selisihnya. 3 kurang 2 adalah 1. Jadi negatif 1AB atau negatif AB boleh. Yang terakhir 2B kuadrat ditambah B kuadrat. Nah ingat tadi ya, kalau ada suatu variabel aja tanpa ada embel-embel angka itu ada angka 1 gaib. Nah jadi 2B kuadrat tambah 1B kuadrat itu adalah 3B kuadrat. Nah kita satukan. Sekarang A kuadratnya bernilai positif. Oke kita tulis A kuadrat. Kemudian hasil yang kedua bernilai negatif. Negatif AB. Berarti di sini kita tulis negatif AB. Terus yang terakhir bernilai positif. Berarti tambah 3B kuadrat. Nah, ketemu jawabannya adalah yang A.
Soal berikutnya adalah nomor 9. Nah, ini kadang banyak siswa yang terkecoh nih. Di sini kan ada dua buah A dan B gitu ya. A-nya itu negatif 7x tambah 5 dan B-nya itu 2x dikurangi 3. Yang ditanyakan adalah nilai dari A dikurangi B. Nah, pertama-tama kita tulis A dikurangi B. Oke, kita masukin A-nya tadi negatif 7x tambah 5. Kita tulis dikurangi B. B itu adalah 2x kurang 3. Jadi dikurang itu ke seluruh B. Jadi nulisnya bukan kayak gini. Nah, kalau kayak gini berarti kan yang dikurangnya cuma 2x aja nih. Nah, yang di soal itu dikurangi B, berarti harus kita kurungin. Nah, ini. Nah, setelah dikurungin, yang kiri, yang A itu nggak usah diapa-apain, kita tulis lagi negatif 7x tambah 5. Nah, yang ini baru kita harus mengeluarkan kurungnya. Kalikan aja dengan negatif ini yang jadi pengurangnya. Negatif dikali 2x, negatif 2x. Negatif dikali negatif 3. Nah, negatif kali negatif kan positif, berarti ini jadi tambah 3. Nah, habis kayak gini baru bisa dioperasikan. Negatif 7x bisa dioperasikan dengan negatif 2x. Hasilnya adalah negatif 9x. 5 tambah 3 adalah 8. Ketemu, jawabannya adalah yang B. Oke, soal berikutnya ini masih tentang aljabar ya, persamaan linear satu variabel. Oke, di sini caranya kita tinggal memindah-mindah ruaskan ya. Jadi kita pindahkan yang mengandung X itu semuanya ke ruas kiri. Nah, berarti 2X pindah ke kiri, yang negatif 6 pindah ke kanan. 2X asalnya positif, pindah ke kiri jadi negatif. Negatif 6 asalnya negatif, pindah ke ruas kanan jadi positif. Nah, kalau udah sejenis gini nih, 5x dikurangi 2x dapat 3x. 3 tambah 6 dapat 9. Nah, selanjutnya x akan sama dengan 9 dibagi 3. Jawabannya adalah 3. Nah, jangan terburu-buru, bukan itu jawabannya, tetapi yang ditanyakan di soal adalah nilai dari x plus 9. X-nya tadi dapat 3, harus ditambah 9. 3 tambah 9, 12. Jadi jawabannya adalah 12. Oke. Nah, cukup sekian dulu pembahasan untuk soal tryout matematika nomor 1 sampai 10 ya. Untuk nomor 11 dan selanjutnya akan ada di video part 2. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.